Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sekarang akan melanjutkan materi alat berat daring kita yang sekarang sudah masuk ke minggu 15 ya. Insyaallah minggu selanjutnya kita tinggal persiapan ujian akhir semester. Untuk minggu sekarang kita masuk ke sistem hidrolik dump truck. Mungkin nanti juga dikupas sedikit tentang perawatan pada alat berat. Yang minggu yang lalu kita sudah kupas powertrain dan sistem kemudinya. Kita coba sekarang fokus ke sistem hidroliknya ya. Coba kita perhatikan video tentang pergerakan hidrolik tersebut. Ini saya ambil dari Komatsu. Welcome to the cab controls video for the HD785-8. The purpose of this video is to view some of the cab operating controls and circuits. Jadi ada beberapa posisi untuk pergerakan hidrolik dari dump truck ini. First, let's address the bed dump lever. The dump lever Ini has contoh four bentuk positions. tuasnya. All the way up is Di bed sebelah lever. kiri ya. The Di hold position Komatsu is activated 385 by itu releasing naik the head. tadi. In the hold position, the Posisi lock naik pin dan can ini be posisi turned to hold engage the atau lever. netral This lock pin dikunci is only for pada saat locking the handle in the mau hold position. mengunci dam bodinya. Ini Never pastikan get dulu rid of the dikunci bed biar aman. without the bed lock pin installed. Itu lock pinnya Pushing down on the kalau handle memeriksa to di the bagian tip bawah. position is Itu the float posisi berikutnya itu If the posisi lever is not in the floating float ya. position, or if the bed is not seated, the float light will come on, and the truck will not go Posisi into floating. reverse or out of first gear and forward, Dan depending on the direction selected. posisi The last keempat of the four itu positions is the bed power down. turun It's the atau lowest. nanti disebut istilah power Next, down we will atau discuss the manual lowering. retarder control lever. Using the Baik, manual itu sekilas dari sistem hidrolik ya, contoh pergerakannya tadi. Jadi kalau untuk dump truck ini tidak serumit kayak ekskavator ataupun motor grader ya. Untuk sistem hidroliknya kita hanya fokus dari baknya itu ya, dari dam bodinya itu. Nah, kita ambil contoh di sini adalah untuk sistem hidrolik dari HD yang 1500 yang rigid ya, rigid dump truck. Kita lihat rangkaian hidroliknya atau sirkuitnya adalah seperti ini, seperti terlihat dalam gambar di sini. Insyaallah untuk lebih detailnya materinya adalah nanti Anda bisa meminta lewat WA atau nanti saya kirim kembali ke e-learning untuk yang penjelasan detailnya. Ini kita akan kupas satu-satu ya. Tadi ada istilah power up atau rise atau lifting atau tipping atau dumping ya. Jadi beberapa istilah untuk menaikkan dam body. Berarti ini dua silinder hidroliknya untuk dam tadi, yang kiri kanan dari dam, sebelah kiri dan sebelah kanan dari body dam bodinya. Kalau kita perhatikan ini spool utamanya ya, spool utamanya, dan ini yang disebut dengan pilot. Waktu kita mempelajari well loader ini kita istilah dengan servo ya, tidak masalah ya. Artinya apa? Ini adalah untuk membantu. Jadi operator itu pada saat menggerakkan supaya dam bodinya naik dengan mengaktifkan silinder ini, tidak langsung menggerakkan spoolnya utamanya, tapi hanya menggerakkan yang pilotnya ini ya. Jadi lebih ringan. Nanti dari pilot ini baru akan mengalir oli yang atau hidrolik utamanya masuk ke spool utama yang di sini. Kita lihat kalau yang power up atau posisi naik, alirannya seperti terlihat di sini, masuk ke poin nomor 11 di sini ya, ke supply di sini. Nanti kalau kita runut ke sini ke bawah, sini kan nggak mungkin mentok ya, ini kan katup satu arah di nomor 17. Terus ke sini ke spool utama ke nomor 7 nomor 8 adalah kita perhatikan posisinya seperti ini. Bisa membuat ini nanti terisi yang sisi pistonnya. Namun sebelum melihat posisi sini, kenapa dia bisa berada di sini, kita perhatikan yang arah kirinya ini. Jadi ini kan bercabang kiri ke nomor 12. Nah, ini yang pertama perhatikan adalah dari aliran nomor 12 ini di pilot valve-nya, spool yang pilotnya ini, posisinya sekarang yang power up ini adalah yang ini. Jadi dari titik nomor 12 ini kita lihat masuk ke sini
nanti di sini ada yang kita sebut dengan nomor 13 ya, power up limit slow lead. Nanti kita kupas belakangan. Dari sini masuk ke arah sisi kiri ya, di 10 nomor 8, 10 utama nomor 8, sehingga mendorong ya, mendorong ke sini. Nah, perdorongan ke sini membuat yang tadinya yang oli utama dari nomor 11 ini yang terperangkap di nomor di sini ini, kita sekarang jadi bisa langsung ngalir yang ngalir ke sini ya. Dari sini kita bisa lihat terus masuk ke sisi, karena dia kiri kanan, ke sisi yang merah ini, ke sisi yang positif ya, ke sisi pistonnya. Ini juga sama, masuk ke sisi pistonnya. Jadi kalau seperti ini berarti oli masuk dari sisi bawah, maka akan membuat rodnya akan memanjang keluar ya, rodnya keluar. Pergerakan keluar ini karena oli sifatnya tidak bisa dikompres, maka oli harus tersalur. Jadi kita bisa lihat olinya mengalir, jadi lewat ke sini ke nomor 4, lewat nomor 5. Kita bisa lihat dia bisa ngalir ke sini. Nah, dari sini dia akan ketemu terus kembali ke tangki ya, kembali ke tangki ke sini. Nah, pergerakan kembali ke tangki sini, karena ini olinya berarti tekanannya rendah, maka dia bisa menggeser ke arah kiri, sehingga yang dari sini juga bisa masuk ke sini. Oli dari sisi negatif dari yang sisi rodnya ini bisa masuk ke sini ya. Terus masuk dan ini akan terbuang kembali ke tangki lewat dia bertekanan dulu sekitar 75 PSI ya, sekitar 75 PSI di sini baru kembali ke tangki. Tujuannya adalah apa? Agar jangan sampai kecepatan dari pergerakan naik itu lebih cepat dibandingkan dengan kekuatan pompa, maka kembalinya harus dihambat sedikit, karena kita tahu dengan menghambat ini akan menaikkan tekanan ya, akan menaikkan tekanan. Jadi hambatan akan menghasilkan tekanan ya, menaikkan tekanan. Nah itu, jadi dengan posisi seperti ini maka rodnya akan memanjang ya, rodnya memanjang. Ini juga sama, membatasi di snubber nih, membatasi kalau lebih cepat pergerakannya karena ada sesuatu hal, misalkan lebih cepat pergerakan naik ke atas, maka di sini ada pembatasan agar yang kembali di pakai restriksi di sini, sehingga tetap naiknya akan sesuai dengan penambahan oli di sisi positif, supaya tidak terjadi kekosongan atau kapitasi karena adanya udara di sini. Oke, itu yang kita sebut dengan power up. Jadi kita ulang dari sini ya, bercabang ke sini, masuk terus ya, mendorong 10 nomor 8 ya, mendorong 10 nomor 8, terbukalah jalur yang utama yang dari sini ya, terbuka ke sini, masuk ya, ngalir. Nah, dari sini nanti akan ke sisi positif, ini juga sama, akan ke sisi positif, sehingga rodnya memanjang. Yang nomor 2 ini dia tidak mungkin mengalir ya, tidak mengalir kembalikan ke tangki ke sini. Kenapa? Karena yang sisi atas ini yang nomor 12 kan paralel ke sini juga masuk, sehingga oli juga sama-sama masuk dan tambah pegas. Maka oli yang sebelah sini walaupun dia masuk sini juga akan kalah karena di sini dibantu dengan pegas, sehingga lubang ini tidak terbuka. Kalau tekanan sampai melebihi batas maksimum, maka sebagian oli akan dibuang oleh relief valve ini, yaitu di sini kalau kita lihat kalau sudah mencapai 2750 PSI, berapa kali lipat tekanan ban motor kita ya. Satu ban motor itu tekanannya kan 33 PSI. Kita bagi aja ini 2750 bagi 33, berapa kekuatannya. Nanti sudah melebihi limit ini baru dia terbuka ya, terbuka ini mendorong melawan pegas sehingga sebagian di drain ke tangki ke sana. Nah, kalau yang ini yang tadi saya sebutkan tadi, yang nomor 13, kita lihat power up limit solenoid ini mendeteksi apabila udah naik terus sampai mentok ke atas tapi levernya, tuasnya masih dipegang, ditahan oleh operator. Maka pada saat sudah menyentuh titik teratasnya agar sampai tidak melebihi terus naiknya, maka solenoid ini diaktifkan oleh ECU. Pengaktifan inilah
yang membuat posisinya nanti ini bisa membuat apa, posisinya geser jadi posisi yang sebelah sini, sehingga oli yang akan mendorong spool nomor 8 tidak terjadi, malah mendrain kembali ke sini, drain nanti kembali ke tangki. Jadi itu yang kita sebut dengan istilah apa tadi, nomor 13, yaitu power up limit solenoid, membatasi tekanan naiknya maksimum dari dam tadi ya. Oke, itu yang disebut dengan power up position, atau kemarin di well loader kita sebut dengan lifting. Nah, di sini kita sebut power up boleh, atau ada juga istilah nanti disebut tipping ya, atau ada juga yang disebut dengan dumping ya. Pokoknya istilahnya supaya damnya naik membuang muatan. Baik, kita lanjut sekarang ke posisi floating, yang seperti tadi dalam video kan ada posisi mengambang tadi. Floating itu salah satu rekomendasi kalau dari referensi yang kita ketahui, pada saat kita memuat muatan dan mau traveling itu disarankan operator ya, kalau yang saya baca dari yang articulated hauler dump truck yang ADT di Volvo itu, agar tidak merusak sistem di sistem hidroliknya, maka posisikanlah dalam posisi floating pada saat bermuatan dan traveling ya. Traveling atau maksudnya alat berat tersebut maju bergerak, supaya apa? Supaya pada saat ketemu jalan yang bergelombang itu tidak menghentak-hentak yang sisi ini, karena kalau bukan floating ini kan tersumbat yang sebelah sini di sisi netral tuh kalau posisi netral. Tapi kalau posisi floating dia akan tetap teralir, terhubung ke tangki, sehingga mencegah pecahnya selang dan sebagainya. Kita lihat floating. Kalau floating tadi pada saat power up ini kan bercabang ke sini. Nah, kalau yang floating juga sama, bercabang ke sini, tapi ini posisinya udah lain, bukan yang power up yang tadi, bukan yang ini, tapi yang sekarang ini. Kalau kita lihat, olinya di sini langsung terhubung ke nomor 10, dan ini nomor 10 adalah terhubung ke tangki. Sehingga apa? Sehingga oli yang di sini mendorong sini nggak kuat. Kenapa? Karena olinya rendah tekanannya. Kalau rendah tekanannya, karena ini ada walaupun ada pegas tapi karena rendah, maka oli yang di sini yang akan mendorong ya, mendorong ke atas ke sini, sehingga ini terbuka jalur, dan ini dibatasi kekuatan pegasnya itu sekitar 60 psi. Jadi oli akan standby tekanannya sekitar 60 psi, nanti akan dikembalikan lagi ke tangki. Jadi kalau posisi floating, pompanya tidak akan maksimal yang terbangkit tekanannya, karena hambatan yang di sini di nomor 2 yang low pressure relief valve-nya ini, yaitu pada saat posisi 60 psi atau hampir ya 60 psi, itu berarti hampir 2 kali tekanan ban motor, itu sudah terbuka ya, sudah terbuka. Ini kekuatannya, ini kawannya yang mendorong, walaupun ini ada pegas karena sebelah atas ini terhubung ke tangki, yang tadi ini terhubung ke tangki ke sini ke nomor 10 ya, ini ke nomor 10 nih, nanti ngalir ke sini ke tangki ke bawah ke sebelah kiri sini, maka oli akan menang yang sisi bawah dan membuat posisi dari low relief valve-nya terbuka. Nah, untuk yang posisi dari sindernya seperti kita perhatikan di sini, semuanya terhubung ini. Semuanya terhubung. Sisi yang sebelah sini juga ini semuanya terhubung, 10.8 dan 10.7 tersebut ya. Ini semuanya terhubung ke tangki. Ya, ini semuanya juga sini terhubung ke tangki. Nah, tangkinya ini memang harus melawan hambatan di nomor 3 ya. Tadi ini flow control valve, sorry ya. Ini yang 60 psi itu flow control valve. Mohon maaf tadi. Ini yang flow control valve sebesar 60 psi kalau lagi floating. Nah, yang nomor 3 ini yang kita sebut low pressure relief valve ya. Tekanannya lebih tinggi sedikit, lebih tinggi 15 psi ya. Jadi sekitar di sini 75 psi ya standarnya. Dia akan melawan kembali ke tangki kalau hambatannya sudah mampu melawan hambatan sebesar membangkitkan tekanan 75 psi yang pegas di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah floating. Jadi kedua sisi dari silinder ini terhubung ke tangki ya, terhubung ke tangki ini sama. Ini terhubung ke tangki, yang ini juga ini terhubung ke tangki ke sini lewat nomor 3 yang disebut dengan low pressure valve. Kalau yang tadi disebut dengan tadi apa tadi,
flow control valve, mengontrol aliran dari pompa. Pada saat tidak dipakai dia akan mendrain olinya setelah tercapai hambatannya karena ada pegas sekitar 60 psi ya. Baik, itu dua posisi yang berikutnya. Jadi tadi udah power up ya, yang power up ini yang tadi, yang berikutnya tadi float position, dan yang berikutnya lagi adalah hold atau netral ya. Hold atau netral berarti kalau kita perhatikan di sini silindernya bebas, tidak ada hubungan dari pompa dan ke tangkinya terblok. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang sisi positif pun ini menyatu dengan yang sisi positif yang sini, terblok. Yang sisi negatifnya juga ya, sisi sebelah sini lewat sini terblok. Ini sisi negatifnya lewat sini juga terblok ya. Jadi sama-sama terblok. Ini yang disebut dengan netral. Tadi dalam video kalau ingin netral, ini contohnya pada saat akan memeriksa atau memberikan grease di bagian bawah dari dam, maka posisi hold seperti ini tuas levelnya harus dikunci dulu, takut kesenggol dan sebagainya, nanti bisa posisinya berubah atau posisi nanti lowering atau turun akan membahayakan. Dan pinnya dikunci dulu untuk dam bodinya tadi seperti yang lihat di video agar aman untuk safety. Terus pada saat hold seperti ini, kalau kita perhatikan ini oli masuk sini. Nah, ini posisinya juga di sini. Kita lihat dia ini posisi yang hold sini ya. Posisi hold seperti ini terhubung ke tangki lagi lewat nomor 10 ke sini. Nah, artinya oli itu dari sini ngalir ke sini, ya terus ketemu ke sini, ya kembali ke tangki. Kalau kembali ke tangki berarti ini kan nggak ada kekuatan. Kalau nggak ada kekuatan, walaupun ini ada pegas, sedang oli kan paralel ke sini juga nih, ke sini. Yang ini mentok, ini mentok, ini mentok. Maka oli akan cari titik yang terlemah, karena ini ada jalur melawan pegas yang ini, sehingga apa yang terjadi? Ya, maka ini akan membuat terbuka kembali ya. Jadi ini terbuka, terdorong dari sisi bawah, dan dia akan membuat nanti mengalir kembali ke tangki. Itu untuk jalur oli pada saat posisi hold position atau netral ya. Oke, itu udah 3 posisi, silakan Anda cermati kembali. Dan ini adalah contoh yang di hadis 500. Mungkin nanti sirkuitnya bisa aja bentuknya berbeda, tapi pada intinya adalah ada silinder untuk tippingnya, untuk damnya, ada spool utama, kontrol valve utamanya, nanti ada pilotnya atau servonya. Nah, yang ketiganya posisi turun, power down atau lowering, tapi dengan kekuatan ya, dengan pompa. Kalau kita perhatikan yang aktif berarti sekarang yang mana? Oh, yang ini ya, yang sebelah sini sekarang. Jadi kita lihat sekarang posisinya oli dari sini ngalir. Terus pertama sebelum ke sini kita lihat yang ke kirinya dulu, ke nomor 12 ya, ketemu ke sini. Nah, terus mendorong spool yang nomor 7 ya. Tadi kalau yang power up nomor 8, ini nomor 7. Pendorongan spool nomor 7, maka oli yang standby oli yang sudah standby di sini tadi akan membuat terbuka yang sebelah sini ya, karena ini didorong terbuka. Tadinya kan sebelah sini netral, sekarang terdorong, ini terbuka, membuat oli masuk ke sisi yang rodnya, ya. Ini juga sama paralel di sini. Ini sisi yang rodnya di sini mendorong. Kalau seperti itu, maka oli yang di sisi pistonnya harus terbuang. Di sini lewatnya mana? Lewatnya dari spool 8. Yang pertama dia lewat dulu ke sini ya, ngalir nanti kembali ke tangki ya. Ini kembali ke tangki ke sini. Aduh, mohon maaf kursornya susah. Nanti kalau sudah kembali ke tangki berarti sini nggak ada tekanan olinya, sehingga ini bisa bergeser. Sekarang posisinya ini terbuka, maka yang ini juga akan kembali ke tangki terus ya, terus lewat nomor 3 disalurkan lagi kembali ke tangki. Dengan posisi seperti ini maka disebut dengan istilah power down. Nah, kenapa yang ini tertutup kembali? Sama kayak tadi power up.
pada saat sebelah sini ada oli dengan pegas, maka lebih menang dibandingkan dengan yang sebelah bawah ini cuma oli aja tanpa pegas, sehingga ini akan tertutup yang flow control valve-nya. Ya, ini sama untuk membatasi tekanan maksimal dari relay valve-nya kalau sudah tercapai ke bawah ya. Oke, itu yang kita sebut dengan power down atau lowering ya. Lowering dari dump truck tersebut ya, dump truck untuk sini di HD 1500. Oke, itu tadi penjelasan dari yang rigid. Selanjutnya kita lihat yang articulated hollow dump truck. Ini contoh yang di A35C ya. Posisinya kalau hidrolik kan yang kemarin kan kita kupas yang steering valve dengan yang ini ya, udah kita kupas dengan hydraulic cylinder for steering. Nah, kalau yang hidroliknya berarti yang ini, hydraulic cylinder untuk tipping ini, untuk dump bodinya, sebelah kiri sama sebelah sana, sebelah kanannya. Berarti dumping valve-nya atau control valve untuk ngedamnya ini, pompa-pompanya yang ini. Di sini ada yang 3 kalau untuk A35C, nanti ada juga yang langsung kombinasi 4, kita bisa tengok. Seperti yang saya jelaskan di awal-awal dulu, bahwa di dump truck juga dilengkapi dengan ground dependent pump. Jadi pompa ini untuk emergensi ya, emergensi pada saat misalkan lagi jalan mesin mati kan pompanya nggak mutar. Pada saat masih rolling rodanya, maka roda inilah yang menggantikan pompa ini, memutarkan pompanya supaya oli tetap bersirkulasi untuk diparkir ke tempat yang aman. Itu disebut dengan pump, hydraulic pump ground dependent ya. Baik, ini yang letak dari komponen-komponen sistem hidrolik tadi ya. Ini mohon maaf S-nya berlebih ya. Nah, kalau kita perhatikan tuasnya adalah seperti yang minggu yang lalu sudah kita jelaskan, sebelah kanan sini ya. Jadi sebelah kanan ini bentuk tuasnya masih yang tipe yang lama masih seperti ini, yang tipe terbaru udah lain lagi bentuknya, tapi pada intinya dia juga sama. Sini kita lihat ada posisi menurunkan bak, ini nomor 1 nih. Kalau di sini kita lihat berarti untuk lowering atau power down ini kalau sampai ke mentok. Tapi kalau hanya nomor 2 ini yang floating, jadi nurunkannya kayak tadi nggak sampai sekuat ke bawah. Nah, ini untuk floating ya, posisi floating tadi yang membuat kedua silinder tetap terhubung ke tangki ya. Dan yang ketiga ini yang netral, yang di tengah ini netral, dan yang keempat kalau ditarik ke belakang ini yang untuk ngedamnya, untuk tipping ya, untuk power up atau untuk rise nya. Jadi ini tuasnya di sini digerakkan oleh operator. Kalau yang tadi rigid dump truck yang 785 itu yang Komatsu sebelah kiri ya, sebelah kiri dari sebelah sini dioperasikan ya. Ini di sebelah kanan. Jadi bisa jadi setiap dump truck ini posisinya bervariasi, dan Anda boleh searching di internet ya, silakan di internet untuk cabinnya, lihat kabin, misalkan Anda searching HD 785 sebelah mana, HD yang lainnya A40, A40D, A35C, A25D misalkan. Kalau yang untuk yang di Volvo, silakan Anda bandingkan posisi dari apa, dam levernya ini atau tongkat pengontrol dari baknya ini. Baik, nah, kita lihat rangkaian hidroliknya yang articulated hollow dump truck nih. Kalau ini saya contohkan dari yang 40D, karena tidak berwarna, jadi nanti Anda cermati di sini, dan sebagai tugas Anda nanti adalah Anda menggambar salah satu. Nah, ini kita coba perhatikan agak serius di sini. Ya. Anda nanti fokus, boleh ambil salah satu. Ini yang tadi ya, kita lihat. Jadi ini posisinya ada 4 di sini. Ada posisi 4, mana yang lowering, mana yang netral atau hold, mana yang floating, mana yang tipping atau power up. Bisa dilihat alirannya. Pompanya kalau kita perhatikan nih yang 40D ini berbeda sedikit dengan A35. Tadi A35 sih hanya 3 pompa ya untuk hidroliknya.
Ini sini ada bentar. Oke lah ya. Ini pompanya sini yang 1 2 3 4 nih sama-sama untuk dipakai untuk steering dan damping. Jadi bareng-bareng. Jadi steeringnya kan yang bawah yang ini steering. Kalau kita perhatikan pompanya misalkan nih, kita lihat nomor 1 urut aja sini. Urut ini P1 masuk ke katup non-return valve-nya ini. Nah, ini kita lihat kan ke sini. Ya. Sorry. Nomor 1. Nah, ini kan mentok di sini. Nah, di Volvo ini kan rata-rata pompanya variabel ya. Sudah kita pelajari dulu. Variabel itu berarti dia akan minimal alirannya pada saat tidak dipakai ya. Pada RPM yang sama dia bisa bervariasi pompanya tergantung dipakai enggaknya. Alirannya akan bervariasi. Maka disebut dengan variabel pump. Variable displacement pump. Oke, itu yang P1. Yang P2 ini masuk mana nih? Masuk sini, standby di sini ya, P2. Ini P2 standby di sini. Oke. Yang P coba kita perbesar. Itu yang P2. Oke, ini yang P4. Yang P4 ini juga sini P4 dengan P3 sama ya. Jadi P3 P4 gabung sini, digabung. Kalau kita perhatikan alirannya P4 itu dipakai untuk ini ke sini ya. Standby nanti di posisi untuk hidrolik dari dam bodinya ini. Tapi kenapa dia bisa dipakai bersamaan untuk steering ya? Karena nanti dia akan menyatu nih, menyatu di sini. Dia bisa bekerja sama nanti dipakai untuk steering. Jadi pada saat steeringnya dipakai ini, Anda bisa lihat nih P4, P3, P1 nyatu ke sini, mentok bablas ke sini. Nah, ini bablas ya. Tapi ini mentok. Tapi pada saat steeringnya dipakai kan posisinya jadi yang ini atau yang ini nih. Maka yang tengah tadi kan tersumbat nih, tersumbat di sini. Ini juga tersumbat. Sehingga kemana? Ya ke atas. Dari sini ke atas ini. Nah, ini baru ke sini. Baru ke BV1 ini. BV1 inilah yang ini akan dipakai misalkan untuk ke sini atau nanti yang ke sini. Nah, itu yang minggu yang lalu sudah kita pelajari dalam steering. Sekarang kita coba fokus adalah yang posisi dari hidroliknya. Nah, jadi kita fokusnya seperti ini ya. Untuk yang lain abaikan ini pompa untuk fan. Jadi ada fan yang untuk intercooler, ada fan yang untuk radiator. Ada juga nanti yang untuk brake ya, ada yang untuk brake pompanya. Oke. Nah, contohnya nomor 7 nih. Nomor 7 kan ini untuk brake. Nah, ini brake system. Jadi pompa hidroliknya dipisah-pisah. Tapi yang khusus hidrolik ngedam dan steering ini 4 ini. Jadi 1 2 3 4. Fokus hanya 4 ya. Kita tengok sekarang misalkan operator. Kita coba agak serius ini sedikit ya. Coba Anda perhatikan alirannya. Misalkan nih operator kan ini kan yang sebut servonya atau pilotnya ini ya. Operator menggerakkan tuas ke belakang misalkan. Ngedam misalkan ke belakang sini. Berarti kita bisa lihat aliran olinya kan yang dari P4 ini masuk ke sini kan di samping ke sini juga kan masuk juga ke sini. Nah, ke R35 ini ya. Di R35 ini dia akan masuk ke mana? Ya. Di R35 ini akan masuk ke mana? Bentar. Masuk, sorry ya, tidak ada telepon. R35 ini masuk sini. Dari sini kita lihat nah lewat P6
dari P6 kalau tadi ini telepon ke bawah, ke belakang, berarti nyambung ke sini. Nyambung ke sini, dia masuk ke A ini, dorong. Nah, dorong yang 10 yang sebelah sini. 10 yang sini dorong, maka 10 yang sini, yang bawah harus terbuang ke tangki. Masuk sini, ini masuk ke sini. Nah, ini masuk ke terus ke bawah sini. Terus, nah udah ketemu ke T4 sini. Nanti ujung-ujungnya adalah ke sini. Karena ini ada tangki ya. Jadi lewat saringan di sini dia akan kembali ke tangki yang sini. Ini tangki yang besar. Oke, sekarang berarti posisi yang aktif yang ini. Posisi aktif yang ini kalau kita perhatikan berarti apa yang terjadi? Yang pertama sekali yang dari sini kan tadinya mentok, sekarang jadi ketemu di sini. Oke, ketemu sini. Berarti ketemu nomor 3 sini ngalir. Oke, terus ke atas. Nah, ke atas ketemu yang sisi positif. Sisi pistonnya. Artinya berarti posisi ini posisi apa tuh? Naik ya. Tipping atau power up. Yang sebaliknya yang dari sisi rodnya berarti akan kembali ke tangki. Dari sini ketemu mentok di sini, kan ini nih yang tadi yang aktif. Untuk yang ini posisi ini. Maka dari sini ini kan terbuka setelah ini terdorong. Terbuka, masuk sini, udah kembali ke T. Nih dari sini kembali ke sini. T kemana? Nah, T lewat ini, lewat katup MTRV namanya, katup backup pressure valve-nya supaya ada tekanan, tidak langsung bablas begitu aja. Lewat ke sini masuk ke T4, T4 berarti dia ke sana kembali ke tangki. Ini yang kita sebut dengan apa? Power up atau tipping. Ya, jadi silakan nanti Anda warnainya. Warnanya dari mana? Ya, aliran dari pompa ini, dari ke-4 P1, P2, P3, P4 ini. Berarti nanti sama-sama kepakainya di sini pompanya. Ini berarti nanti dia nyatu ke sini ya. Yang ini juga sama, nanti kan ketemu ya, ketemu sini. P1-nya nih ya, P1 ini ya, P1 ini masuk sini, masuknya ketemu sini. Ini juga masuk ke sini. Atau yang langsung bablas ini juga sama, yang dari P1 bersama-sama dengan P2 langsung ke sini. Juga langsung ke bawah boleh sini. Kenapa? Karena ini masih netral tadi ya steeringnya. Dan ini dari sini nanti masuk merah sini, ketemu merah sini, ketemu sini. Oke, sisi positifnya ini, baru yang ini nanti kembali ke tangki. Coba kita balikan lagi sekarang posisinya. Kalau ini dorong sebaliknya ke arah kiri. Ya udah, kalau ke arah kiri tadi berarti yang dari R35 ini, yang dari pompa P4 tadi, dari P4 tadi ini lewat ke bawah sini, dia akan ngalir kemana? Ke sini. Kalau ngalir ke sini berarti ke yang ini sekarang, ke yang B. Pilotnya ini, servonya B, ini yang kedorong misalkan. Ya, karena kuat dorong, misalkan ini dorong ini, maka yang posisi A harus kembali ke tangki ini. Ya, dari sini dia kembali ke tangki ini. Ya, seperti yang tadi. Jadi kebalikannya, lewat T4 sini. Terus kembali ke belakang sana. Jadi kita aktif berarti sekarang yang ini. Kalau posisi yang ini, berarti kebalikannya yang ini. Kita tengok yang ini kan berarti P-nya ini nih, P dari pompa berarti masuk sini ke atas ya sekarang, ke sisi yang ini. Ya, ini kan miring ini, berarti dari sini sama dengan miring ke sini. Masuk ke sini, terus mana dia? Ke sisi yang rodnya. Ke sisi yang rodnya ini, sisi yang negatifnya, maka ini pastikan ada yang disebut dengan turun atau power down atau lowering. Sisi yang pistonnya harus terbuang ke tangki. Dari sini kita lihat kan miring nih, diagonal. Yang ini kan dari sisi piston nih, sisi piston ini kan miring diagonal nih, diagonal sini. Maka yang dari sisi sini ketemu ke T kayak gini. T itu namanya tangki. Jadi kembali tangki lewat MTR V2 ini. Tuh, jadi Anda boleh menggambar, silakan mau ambil yang ini, mau ambil yang floating ini, atau mengambil yang sisi satunya lagi yang hold. Ini hold ya, netral. Netral tuh kuncinya kalau netral nih antara sisi positif dengan sisi negatifnya atau piston dan rodnya ini terblok, tidak ada terhubungan dengan tangki sini.
Itu kalau posisi netral atau hold. Boleh Anda ambil salah satu, yang ini apakah yang ini atau yang ini, silakan Anda gambar dan nanti dikumpul di counting ya. Baik, itu penjelasan dari hidrolik A40D ini yang saya contohkan di sini. Tapi pada intinya hampir sama dengan yang rigid tadi. Dia ada 4 posisi tadi ya, ada naik, ada hold, netral, ada floating, ada turun atau power burn. Ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan perawatan berkala nih, pada alat berat? Tadi kan itu sistem hidroliknya. Dalam materi minggu ke-15 sebenarnya kan kita bahas dengan perawatan berkala. Dan itu sudah kita upload di e-learning. Coba Anda baca-baca kembali, Anda ringkas nih perawatan berkala yang ada dalam alat berat. Di perawatan berkala itu bukan dump trucknya tapi pada alat berat. Ya. Ini yang sudah ada dalam materi yang di-upload di e-learning. Intinya di dalam perawatan berkala itu adalah, kalau kita lihat perawatan berkalanya ini kalau kita perhatikan, perawatan itu adalah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan servis untuk mencegah timbulnya keausan tidak normal atau kerusakan, sehingga umur alat dapat mencapai atau sesuai umur yang direkomendasikan oleh pabrik. Yang paling vital yang harus diperhatikan dalam alat berat adalah, bukan alat berat aja, hampir semua teknik kendaraan ringan juga ya. Teknik kendaraan ringan di TKR juga Anda harus perhatikan, namanya preventive maintenance. Jadi perawatan berkalanya ini yang harus diperhatikan ya. Perawatan berkala ini kalau kita lihat lingkupnya itu ada 3 ya. Ya, kalau kita lihat di referensi, ada yang disebut dengan periodic maintenance. Jadi periodic maintenance juga ada 2 ya. Ini yang harian, periodic inspection. Jadi ada yang setiap 10 jam sekali. Pokoknya harian. Ya, yang hariannya ini periodic inspection, apa yang harus dilakukan oleh operator itu kita istilah dengan periodic inspection. Kalau yang ini periodic service berarti yang misalkan yang setiap 250 jam ya, yang kemarin di welder ya, kemarin sudah saya contohkan, setiap 50 jam, setiap 500 jam, itu apa yang harus diperiksa, apa yang harus dilumasi, pemeriksanya juga apa yang harus diperiksa visual, apa yang harus diukur secara pengukurannya. Nah, itu disebut periodic service. Mana yang harus diganti, misalkan olinya, oli apa aja, setiap kilometer, setiap jam berapa. Di sini kan kalau di alat berat kan namanya jam ya. Jadi 250 jam misalkan. Jadi setiap 250 jam operasi, apa aja yang harus diganti, apa yang harus diperiksa, apa yang harus dilihat, apa yang harus dicek, apa yang harus dilumasi. Nah, itu harus dilihat masing-masing dari servis manualnya. Jadi itu disebut dengan periodic maintenance. Ini yang poin periodic maintenance tadi ya, ada periodic inspection, ada periodic service. Yang keduanya ruang lingkup dari perawatan berkala juga ini ada schedule overhaul. Ini ternyata kalau overhaul itu sudah dischedule-kan, dia bisa membuat alat berat juga bisa bertahan lama ya. Misalkan kalau yang saya ketahui di dump truck itu ada yang kalau sudah dia 12.000 jam operasinya, bekerjanya, maka dia harus overhaul mesinnya ya. Walaupun kata operator ini masih bagus, tidak keluar asapnya, masih apa, enggak, justru kalau schedule overhaulnya tepat waktu, nanti dia hanya penggantiannya yang sudah ditentukan oleh pabrik. Misalkan hanya mengganti piston dan kelengkapannya, mengganti bearing metal duduk, metal jalannya istilahnya kan, untuk main bearing jurnal yang di crankshaftnya dan sebagainya. Jadi tidak fatal. Tapi kalau diabaikan nih 12.000 jam, biarlah nanti tambah 1.000 jam lagi jadi 13.000. Bisa jadi yang tadinya hanya menggantinya dari poros engkol itu hanya metal-metalnya aja, karena dipaksakan akhirnya malah sudah aus yang berlebihan, sehingga pada saat 13.000 jam mesinnya udah benar-benar rusak, ngejam dan sebagainya. Pasti cek ternyata apa, malah lebih parah, lebih mahal, gara-gara kita ingin menghemat 1.000 jam, ternyata nanti penggantian komponennya malah lebih besar lagi. Maka schedule overhaul atau mengoverhaul suatu komponen yang terschedule, yang terjadwal secara rutin,
bisa memperpanjang umur dari alat berat tersebut dan membuat biaya dari operasional itu bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan dipaksakan. Dan overhaul ini hampir semua komponen ada di drop box-nya, boleh transmisinya, boleh engine-nya, final wrap-nya. Jadi semuanya disebut dengan schedule overhaul. Lihat di service manual masing-masing. Coba Anda gali salah satu aja, Anda ambil kira-kira misalkan kalau untuk transmisi ini setiap berapa jam dia harus di overhaul. Ambil Anda contoh dump truck apa gitu ya. Silakan searching di internet. Ada juga yang ketiga ini dari preventive maintenance disebut dengan condition based maintenance. Perawatan yang berdasarkan kondisi boleh dari apa? Ternyata sekarang ya ada yang dengan program analisa pelumas. Kita bisa lihat kadar airnya ada nggak kandungan bahan bakarnya di oli tersebut, bagaimana warna olinya, ternyata bisa dianalisa. Oh, kalau ini sudah mengandung air, ternyata sudah ada kebocoran packingnya yang dari water jacketnya dan sebagainya, maka harus digini. Nah, harus diperawat, ini yang diganti. Oh, ini ternyata sudah mengandung bahan bakar, berarti apa yang harus ditindaklanjuti. Jadi ini disebut dengan program analisa pelumas. Ada juga lagi program pemeriksaan dari mesin itu sendiri. Jadi rekomendasi dari pemeriksaan ini nanti bisa membuat agar terjadi perawatan berkalanya lebih terstandar lagi. Dari melihat pemeriksaan berdasarkan mesin ataupun pelumas, ataupun kalau yang pakai kayak ekskavator itu kan pakai rantai ya, pakai crawler, itu sangat vital karena 60% biaya operasional tergantung di undercarriage-nya itu. Kalau perawatannya nggak serius, itu bisa kena. Maka ada istilah program pemeliharaan undercarriage. Dengan perawatan yang teratur, maka operasionalnya biayanya bisa diminimalisir kalau ini terjadwal. Ya. Oke, jadi silakan Anda baca-baca kembali yang perawatan berkala. Jadi kita simpulkan tadi, perawatan berkala itu apa? Ada 3 utama ya, ada periodic maintenance, yang kita bagi menjadi periodic inspection yang harian sama periodic service. Yang keduanya schedule overhaul, mengoverhaul suatu komponen secara terjadwal. Yang ketiganya disebut dengan condition based maintenance. Ini berdasarkan analisa-analisa boleh dari pelumas, dari mesin, undercarriage dan sebagainya. Ini yang dikirim nanti oleh teknisi ke labor. Dari analisa ini nanti di alat terberat tersebut harus diapakan? Apa yang harus langkah berikutnya, langkah apa lagi nih yang harus dilakukan setelah melihat pelumasnya kondisinya seperti ini misalkan, dan sebagainya. Itu tadi penjelasan kita untuk minggu ke-15, dan mohon Anda semuanya yang materi tambahannya Anda pelajari kembali, karena di situ yang rem kita belum kebahas di sini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita bahas secara spesifik ya, sistem rem di alat berat, karena itu juga butuh perhatian yang serius. Baik, demikian tadi penjelasan dari saya tentang minggu ke-15 ini tentang sistem hidrolik dump truck yang sedikit tadi kita kupas di perawatan berkalanya dari alat berat secara umum. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.